Perkenalkan, nama saya Feni Violawati dengan nomor induk mahasiswa 24964268 program studi Ilmu Komunikasi. Saya berasal dari Kota Yogyakarta, umur saya 20 tahun. Di sini saya akan menjelaskan jika saya menjadi pemimpin, apa yang akan saya lakukan. Menjadi pemimpin merupakan hal yang tidak mudah bagi saya. Ditambah lagi dengan latar belakang saya yang belum pernah menjadi pemimpin dalam organisasi formal, seperti organisasi saat sekolah maupun organisasi saat di perkuliahan. Namun, jika saya memiliki kesempatan menjadi pemimpin, saya akan memilih organisasi bisnis. Organisasi bisnis yang saya pilih adalah bisnis yang bergerak pada bidang ekonomi kreatif atau percetakan. Bisnis yang saya pilih dan saya jalankan adalah bergerak pada bidang industri percetakan dan konveksi tas ramah lingkungan. Dengan nama produk atau jasa yang akan saya tawarkan adalah tas punpun. Tas punpun adalah tas belanja atau souvenir berbahan kain punpun dengan desain yang bisa kita custom. Alasan saya memilih bisnis ini karena yang pertama yaitu peluang pasar yang luas dan mendukung UMKM lainnya. Bisnis ini tidak hanya menjanjikan keuntungan sepihak bagi saya, tetapi juga membantu UMKM lainnya seperti pedagang kuliner, toko baju, dan jasa catering untuk meningkatkan branding produk mereka dengan lebih profesional dan lebih baik lagi. Yang kedua adalah keberlanjutan lingkungan. Tas punpun ini menjadi alternatif bagi toko untuk mengurangi plastik sampah. Di era sekarang, plastik sampah itu menjadi struggle yang sulit kita kurangi penggunaannya. Tas punpun dapat digunakan berulang kali atau bisa dibilang reusable. Menekuni bisnis ini berarti saya berkontribusi langsung terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Visi saya dalam bidang ini menjadi pusat percetakan tas ramah lingkungan pilihan UMKM di Indonesia yang mengedepankan kualitas yang unggul. Lalu, misi saya menyediakan kemasan produk yang estetik namun terjangkau bagi UMKM serta mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai yang akan merusak lingkungan. Strategi saya dalam bisnis ini mengoptimalkan mesin, yaitu mesin potong, mesin jahit, dan juga mesin cetak untuk efisiensi produk dan menjalin kemitraan dengan komunitas pengusaha lainnya. Proses saya dalam memulai menjadi pemimpin, saya akan mulai dengan observasi lapangan mengenai bisnis yang akan saya jalankan, lalu dengan pendekatan personal dengan pengusaha yang mungkin sudah lama menjalankan bisnis di bidang yang sama. Saya juga akan meninjau proses produksi mulai dari awal sampai akhir, mulai dari pemilihan bahan, potong bahan, jahit bahan, dan juga finishing. Serta akan berdiskusi dengan tim operasional bagian potong, jahit, dan cetak untuk memahami kendala teknis yang mereka hadapi saat memproduksi produk ini dan juga membangun kesepahaman untuk tujuan satu visi yang sama.
Proses saya menjelaskan visi dan misi dalam organisasi bisnis ini, saya akan menjelaskan melalui orientasi visual dan target nyata. Saya akan menunjukkan dua contoh produk tas yang satu berkualitas tinggi dibandingkan dengan yang satu produk gagal. Lalu saya akan menjelaskan bahwa visi kita adalah memastikan setiap konsumen bangga memakai produk kita. Saya akan menekankan bahwa setiap jahitan yang rapi adalah langkah menuju visi perusahaan yang nyata. Dalam organisasi, masalah internal maupun eksternal sering kali terjadi. Dalam organisasi bisnis ini, masalah internal yang mungkin terjadi adalah masalah mesin cetak yang sering rusak sehingga menghambat deadline pengerjaan. Cara menghadapinya, saya akan melakukan evaluasi jadwal perawatan mesin dan juga memberikan pelatihan kepada operator mesin agar bisa melakukan perbaikan ringan secara mandiri. Lalu jika ada masalah eksternal seperti kenaikan harga bahan baku dari pemasok secara tiba-tiba, cara untuk menghadapinya saya akan mencari pemasok lain. Tidak hanya satu, namun bisa dua atau bahkan bisa lebih tanpa mengurangi kualitas bahan atau melakukan inovasi desain yang lebih hemat bahan namun lebih menarik. Gaya kepemimpinan saya dalam organisasi bisnis ini, saya akan menggunakan gaya kepemimpinan demokratif dan juga gaya kepemimpinan situasional. Alasan saya memilih dua gaya kepemimpinan ini karena saat di lingkungan produksi ada waktu di mana saya harus tegas saat mengejar deadline ketat ataupun saat saya mengecek produk yang sedang proses produksi. Namun saya juga harus mendengarkan masukan saat ada kendala teknis di mesin cetak ataupun juga ide dari anggota tim saya jika ada suatu masukan untuk produk. Contoh, saat pemesanan membludak menjelang hari raya atau hari Natal, saya akan memimpin dengan memberikan instruksi target yang jelas, namun tetap memberi ruang bagi karyawan untuk mengatur jadwal istirahat mereka agar tidak kelelahan dan juga tidak terlalu memaksakan bekerja di saat lelah. Cara saya mengambil keputusan yaitu berdasarkan efisiensi dan juga efektivitas. Setiap keputusan, baik itu penambahan mesin baru atau perubahan alur kerja, akan diputuskan setelah menghitung perbandingan biaya dan juga memanfaatkan kecepatan produksi. Setelah belajar kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, saya akan mengimplementasikan sikap yang disiplin dan berintegritas. Saya belajar bahwa seorang pemimpin sangat bergantung pada ketepatan waktu. Saya akan mulai mendisiplinkan diri sendiri dalam mengatur jadwal harian agar bisa menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar. Karena bagaimana sikap seorang pemimpin, anggota juga akan menunjukkan sikap yang sama.